Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu tutor yang saya hormati, beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmat kesehatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti tugas tuton sesi keempat ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu coronavirus, bagaimana pencegahannya, apakah sudah ada vaksin, dan apa yang harus kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan untuk pencegahan terhadap coronavirus. Baiklah, yang pertama saya akan berikan penjelasan mengenai apakah coronavirus itu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan dengan SARS. COVID-19 merupakan penyakit menular yang mana sebagian orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara, yaitu diantaranya percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19, dan yang terakhir tinja atau fesis. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam, batuk atau menggigil, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, dan sampai saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Akan tetapi ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa caranya, diantaranya rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk.
Dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Jangan keluar rumah dengan keadaan sakit. Jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk juga menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker. Kesalahan pertama yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan kita terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar. Dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, mulut, atau yang lainnya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan ya. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga pelindung muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan face shield. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Apalagi jika dibayangkan ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik namun tidak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tak akan pernah bisa menutupi secara sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya, walaupun sudah menggunakan pelindung plastik atau face shield. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, tetapi hal ini juga bisa melindungi kita semua dari infeksi virus tersebut. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi akibat adanya sebaran dari beberapa varian atau kumpulan mutasi virus corona. Salah satunya adalah varian Delta atau B1617 asal India. Tak hanya itu, varian lain juga dideteksi turut berkontribusi membuat lonjakan kasus konflik COVID-19 seperti varian Alpha, Beta, dan Gamma. Bagaimana kemampuan masing-masing varian ini dalam melakukan penularannya? Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberi nama 4 varian baru virus corona baru menjadi varian of concern atau varian yang memprihatinkan, menggunakan alfabet Yunani agar mempermudah masyarakat mengetahuinya. Yang pertama atau varian yang pertama adalah Alpha atau varian B117 ditemukan di Inggris. Kemudian yang kedua Beta atau varian B1351 ditemukan di Afrika Selatan. Dan yang ketiga adalah Gamma atau varian P1 ditemukan di Brazil. Dan Delta atau varian B1617 ditemukan di India. Ahli epidemiologi dari Griffith University, Queensland, Australia, Diki Budiman mengatakan, dari keempat varian tersebut,
baru 3 varian yang saat ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Untuk varian B117 asal Inggris ini memiliki kecepatan penularan sehingga seseorang terinfeksi virus SARS-CoV-2 hingga 50% dari mutasi virus corona D614G yang ditemukan pertama kali di Wuhan pada awal masa pandemi COVID-19. Varian Alpha ini sempat membuat beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Varian B1351 atau varian Beta ditemukan pertama kali di Afrika Selatan, menjadi varian yang menjadi perhatian bukan pada masalah kecepatan penularannya, karena tingkat penularannya tidak secepat varian Alpha, tapi varian ini mampu menurunkan efikasi atau kemanjuran dari vaksin COVID-19. Bahkan orang yang pernah terinfeksi virus corona bisa terinfeksi kembali akibat varian ini. Karena sifat varian ini mampu mensiasati sistem kekebalan tubuh, varian berikut yang saat ini menjadi ancaman adalah B1617 atau varian Delta asal India. Varian ini memenuhi hampir semua kriteria super strain meski belum utuh sebagai varian super. Secara epidemiologi, varian ini memiliki kecepatan penularan 50% dari varian Alpha. Varian Delta juga berpotensi menimbulkan derajat keparahan 50% pada orang yang terinfeksi dibanding varian Alpha. Hal ini yang menyebabkan ledakan kasus sehingga fasilitas kesehatan di India kewalahan. Varian Delta juga sangat efektif menurunkan efikasi dari antibodi ataupun respon imunitas tubuh, baik orang yang sudah divaksinasi maupun penyintas atau yang pernah terinfeksi. Kemudian dari beberapa varian-varian yang memprihatinkan ini, ada potensi munculnya varian supervirus yang datang dari Indonesia. Varian super kini lahir di mana salah satu yang menyuburkan atau membesarkan peluangnya adalah mudahnya manusia terinfeksi. Jika di dalam tubuh seseorang sudah ada virus SARS-CoV-2 tapi lama dideteksi dan tidak ditangani, maka virus itu akan terus bermutasi hingga lahirlah varian super. Untuk mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta, ahli epidemiologi menyarankan agar segera menerapkan kombinasi 3 strategi. Yang pertama adalah vaksinasi harus terus dilakukan secara masif dan agresif. Yang kedua, memaksimalkan program 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan yang ketiga adalah segera memberlakukan lockdown atau PSBB sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman apabila diberikan kepada seseorang yang menimbulkan kekebalan spesifik secara akut terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertularnya penyakit. Jadi, vaksin merupakan upaya pencegahan suatu penyakit, bukan sebagai pengobatan. Menurut World Health Organization atau WHO, komponen dalam vaksin terdiri dari mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit, bahan adiktif atau pengawet, dan beberapa adjuvan atau bahan pembantu. Saat vaksin COVID disuntikan, virus pada vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, tubuh kita akan menghasilkan kekebalan dalam bentuk antibodi. Antibodi akan melawan virus yang masuk melalui sel memori dalam tubuh kita akan mengingat vaksin corona. Jadi, bila tubuh kita terpapar oleh virus corona lagi, antibodi dalam tubuh kita sudah siap untuk melawannya.
Macam-macam vaksin yang sudah beredar di Indonesia. Yang pertama Sinovac yang berasal dari negara Tiongkok dengan efektivitas sebesar 78%. Vaksin Sinovac membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 21 hari dan diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. Yang kedua Sinovac yang berasal dari Tiongkok dengan efektivitas sebesar 65,3%. Vaksin Sinovac membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 14 hari dan diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. Yang ketiga ada Moderna yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan efektivitas 94,1% untuk usia 18-65 tahun dan 86,4% untuk usia di atas 65 tahun. Vaksin Moderna diberikan sebanyak 2 dosis 0,5 mili per dosis. Yang keempat ada Pfizer yang berasal dari gabungan kerjasama antara perusahaan di negara Amerika Serikat dan Jerman dengan efektivitas sebesar 95-100%. Vaksin Pfizer membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Vaksin Pfizer diberikan dengan dosis sebanyak 2 dosis 0,3 mili per dosis. Yang kelima ada AstraZeneca yang berasal dari Inggris dengan efektivitas 62,1%. Pemberian AstraZeneca membutuhkan selang 28 hari. Vaksin AstraZeneca diberikan dengan dosis sebanyak 1-2 dosis 0,5 mili per dosis. Efek samping vaksin secara umum diantaranya rasa sakit dan bengkak di area penyuntikan, alergi, demam, mengantuk, badan lemah, nyeri sendi. Efek samping pada setiap orang akan berbeda, tergantung kondisi tubuhnya. Efek samping ringan tersebut dapat diatasi dengan pemberian paracetamol. Kriteria seseorang dapat mendapatkan vaksinasi diantaranya suhu tubuh di antara 37,5 derajat Celcius, yang kedua tekanan darah normal, yang ketiga gula darah normal, yang keempat tidak memiliki penyakit autoimun, kanker, paru-paru kronis, stroke, dan penyakit ginjal. Yang kelima tidak memiliki riwayat alergi terhadap vaksin, yang keenam tidak memiliki penyakit kelainan darah, jantung, dan asma. Yang ketujuh, untuk penyintas COVID, vaksin bisa dilakukan minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Vaksin belum tentu dapat melindungi kita dari virus COVID-19 100%. Maka dari itu, kita perlu menerapkan 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan mendapatkan vaksin. Dan sampai jumpa di lain waktu. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya berikan mengenai coronavirus, variannya, dan vaksinasi untuk pencegahannya. Saya harap kita bisa melakukan pencegahan sedari dini memulai dari diri kita sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam saya menyampaikan penjelasan tentang corona ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.